Ketika saudara Tuhan Yesus memasuki satu desa, terus datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, kata Alkitab mereka itu berdiri agak jauh. Misalnya saya kasih contoh begini ya. Yesus ada di sana, tapi orang kustanya ada di sini. Terus, apakah kata orang kusta ini? Ya, firman Tuhan berkata, saudara, ketika mereka melihat Tuhan, mereka berteriak. Ya, dia bilang begini, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka tidak peduli apa yang ada di sekitar mereka, mau orang benci kah, mau orang bilang apakah, tetap mereka harus berteriak untuk memanggil nama Tuhan. Biasakan kita kalau berteriak, orang ejek kita kan, teriak-teriak, bikin sakit telinga aja, iya kan? Tapi mereka itu tidak peduli. Kata Alkitab, mereka itu berteriak ya. Karena Yesus kan ada di jauh, otomatis mereka harus berteriak. Saudara, ketika mereka memanggil nama Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mungkin Yesus belum menoleh, panggil lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, mereka terus berteriak, akhirnya Yesus menoleh. Terus apa saudara yang Yesus katakan? Lalu Yesus memandang, kata Alkitab, dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, Yesus kok mereka minta belas kasihan supaya Yesus mungkin berdoa, tumpang tangan. Malah Yesus katakan begini, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, seharusnya kan Yesus itu harus mendoakan mereka, tumpang tangan kek. Tapi kenapa Tuhan bilang, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Imam-imam itu bicara apa? Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kalau mereka percaya, kesembuhan pasti terjadi. Amin. Amin. Saudara, mereka tidak protes, tapi mereka mengikuti apa kata Yesus. Pergi mereka. Apa kata Alkitab? Pada waktu Yesus bilang begini, pergi perlihatkan kepada imam-imam, kata Alkitab, sementara di perjalanan mereka tadi. Amin. Ya, mereka sembuh. Ya. Kenapa mereka sembuh? Apakah mereka sembuh karena imam-imam menumpang tangan? Enggak. Apakah mereka sembuh karena imam-imam mendoakan mereka? Enggak. Mereka sembuh karena apa? Mengikuti perkataan Yesus. Amin. Pergi perlihatkan kepada imam-imam. Berarti cuma karena perkataan Tuhan. Ya kan? Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, setelah mereka sembuh, kata firman Allah, berapa orang yang kembali? Satu orang aja. Tuhan bilang begini, mana yang 9? Saudara, apa yang dialami oleh keluarga di tempat ini? Ketika mereka sakit, ya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kata Alkitab, ya, ketika satu orang datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya mereka mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Karena apa? Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan hidup kita. Ya. Ketika keluarga ini mengundang kita semua, artinya mereka merasa bersyukur. Ya. Mereka merasa bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, mereka boleh mendapatkan mujizat, meskipun cuma melalui tangan dokter, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah bekerja. Seperti apa yang dialami oleh 10 orang. Tuhan bilang begini, kok yang aku sembuhkan itu ada 10. Kenapa cuma kamu yang datang mengucap syukur? Iya kan? Tuhan bilang mana yang 9? Ya. Jadi apa yang dialami oleh keluarga itu sudah benar. Mereka datang bersyukur, mengundang kita semua, mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Artinya kita tidak punya kekuatan, saudara, kalau tanpa Tuhan. Ya, kita tidak punya apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kesehatan kita, nyawa kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi seharusnya lah kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita meskipun lewat tangan dokter, lewat apapun, kita kembalikan semua untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.